Ya. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Semoga kita semua sehat ya. Oke. Baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, guru akan isi jurnal dulu ya. Oke. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alasan apa dia? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa masing-masing. Semoga hari ini kita dilindungi oleh Tuhan untuk kita boleh mengikuti. Minggu lalu sudah? Pelajaran apa kemarin? Minggu lalu? Oke. Gerak harmoni dan gerak akor. Masih ingat kan? Gerak harmoni gabungan nada yang bergerak secara vertikal. Oke, tepuk tangan dulu. Kemudian gerak akor. Tadi? Ya, oke. Harmoni. Oke. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita bicara tentang seni vokal yang memang hubungannya erat sekali dengan yang namanya akor dan juga harmoni. Nanti itu kita pada pertemuan berikut kita akan kolaborasikan dalam praktek ya. Oke, sebelum memulai ini Pak Guru ada satu kata motivasi ya, biar kamu bersemangat. Nyanyianmu terlahir dari nafasmu. Nafasmu itu tanda kehidupanmu. Maka bernyanyilah, sebab kehidupanmu makin hidup ketika engkau sedang bernyanyi, gitu ya. Oke. Ini inspirasi murni dari kepalanya Pak Guru untuk menuangkan di sini untuk memotivasi adik-adik semua ya. What's wrong? You were changed by your own sorrow. In your eyes, there's no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. On my shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You're
dari pembelajaran pada hari ini setelah kita pelajari materi tentang seni vokal, kita nanti diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur penunjang dalam bernyanyi dengan menerapkan teknik vokal secara baik. Oke. Adapun indikator pencapaian, makanya setelah kita belajar ini, kira-kira apa yang Pak Guru bisa lihat kemampuan kamu setelah ini apa? Nah ini. Kita bisa mampu menganalisis jenis pertunjukan seni musik, kemudian peserta didik juga bisa bernyanyi dengan tinggi rendah nada yang tepat, lalu bernyanyi dengan harga not yang tepat, bernyanyi dengan penggalan kalimat yang benar, dan juga bernyanyi dengan dinamik yang baik dan tepat. Oke. Seni vokal. Nah, seni vokal. Seni vokal adalah seni musik yang mengutamakan dan mengeksploitasi suara manusia ya. Kalau bukan itu, kalau eksploitasi itu tidak baik, tapi kalau suara itu boleh ya, mengeksploitasi artinya kita membuat desain atau dibuat supaya suara kita itu menjadi bagus. Nah itu kita bisa gunakan istilahnya. Seni vokal biasa disebut dengan penyanyi. Seniman-seniman vokal sangat mengandalkan kualitas suaranya dalam berkarya ya. Karena memang yang mereka jual, yang mereka pertunjukan itu suara, maka memang mereka harus mengutamakan yang namanya seni vokal, tidak sekedar vokal ya, tapi seni vokal. Biasanya orang-orang menyebut dengan vokal. Nah, sekarang yang kita belajar ini seni vokal. Saya ingin tahu apa perbedaan vokal dan seni vokal. Oh ya, memang begini. Vokal dan seni vokal, mestinya sebenarnya orang lebih sebut vokal ya. Vokal artinya kita berbicara, kita omong-omong, itu vokal ya. Tapi orang sengaja menggunakan kata seni di depan. Seni ya, itu berarti ada energi yang lebih dari dalam diri untuk membuat vokal itu lebih bagus. Nah di dalam menyanyi itu kita tidak bisa samakan dengan berbicara. Berbicara itu biasa saja kan. Sementara kalau dalam bernyanyi itu mesti ada seninya. Berarti apa yang kita sebutkan dalam bentuk nada itu memang harus menunjukkan bahwa kita sedang menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dan ini di dalam wilayah seni, maka harus menggugah orang pada saat orang dengar, wah itu suaranya bagus sekali gitu ya. Makanya kita harus menggunakan seni vokal. Oke, kita lanjut. Sekarang supaya seni vokal, supaya seninya muncul, maka butuh teknik. Untuk menerapkan teknik bernyanyi yang andal dan dapat menghasilkan nyanyian merdu, perlu melibatkan organ-organ tubuh beserta perannya masing-masing. Yang pertama organ penggerak, yang berikut organ penggetar, penggetar. Kemudian yang berikut itu alat ucap, dan yang berikut resonantor. Oke, nanti kita akan melihat uraian satu persatu. Sekarang kita lihat tentang organ penggerak. Organ penggerak, organ ini berfungsi menggerakkan pita suara dengan cara mendorong udara mengenainya. Kemudian yang berikut organ penggetar. Organ tubuh yang tergolong sebagai alat penggetar dalam menghasilkan suara adalah pita suara. Pita suara berbentuk jaringan tenunan otot yang tipis dan elastis berwarna kekuningan. Bila disentuh udara yang dihembuskan paru-paru, pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Ini adalah teknis. Nanti pada saatnya kita sudah mulai praktek, Pak Guru akan mengajarkan teknis yang lebih detail ya. Kali ini kita lihat pengetahuan yang dulu. Yang berikut alat ucap. Alat ucap manusia adalah mulut ya. Mulut kemudian terdiri atas dua bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Oke, kita lanjut dulu. Artikulator adalah gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak akar. Ini kalau kelasnya itu di pelajaran biologi itu sudah ya. Resonator adalah organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara.
Oke. Yang berikut batang tenggorok. Batang tenggorok atau faring. Nah, di sini. Nah, lihat ini ya. Kemudian yang berikut adalah diafragma. Nah, gambarnya seperti ini. Ada paru-paru di atas, kemudian dia ada di bawah ini. Bisa lihat ini ya, bentuknya ini. Oke. Kita lanjut. Sekarang adik-adik coba ini dulu. Bentuk kelompok dulu. Lembaran untuk tinggal adik-adik isi ya. Karena ini memang Pak Guru belum jelaskan, maka ini butuh eksplorasi ya, penjajakan, adik-adik menjajaki jawaban di manapun sumber. Nanti Pak Guru akan memberikan sebuah kesimpulan atau mempertegas apa yang sudah dikerjakan. Oke. Ini sudah belum? Iya. Oke. Silakan itu dikerjakan. Sistem kerja dari paru-paru itu seperti apa, kemudian pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan diafragma. Ini sistem kerja itu dalam konteks menghasilkan suara ya, menghasilkan suara yang bagus. Oke, silakan. Waktunya cukup maksimal 10 menit ya. Nah, tapi kalau sudah selesai lebih cepat, kita sudah mulai presentasi. Kerjasama ya. Butuh kerjasama untuk menghasilkan sebuah jawaban. Laring, faring, diafragma dan paru-paru. Butuh kolaborasi pemikiran ya. Jangan biarkan satu orang saja yang kerja, tidak boleh. Oke. Nanti siap perutusan satu orang untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi itu di depan kelas ya. Oke. Nanti berdirinya di sini ya. Berdirinya di sini menggunakan mikrofon ya. Oke, kita mulai. Sudah semua ya? Diskusi dari kelompok paru-paru. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Kami akan memaparkan tentang organ paru-paru. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ penggerak yaitu laring. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang fungsi organ penggerak pita suara dalam bernyanyi, yaitu faring atau batang tenggorok.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mewakili teman-teman dari kelompok saya akan menjelaskan sedikit tentang organ penggerak yaitu diafragma. Diafragma ya. Diafragma adalah otot besar yang melintang di antara. Kita karena terbatasi oleh waktu, kita secara garis besar, tapi nanti secara teknisnya itu pada pertemuan yang akan datang itu nanti kita akan membuat latihan ya, latihan secara baik. Pak Guru akan kasih teknik bagaimana caranya supaya dalam bernyanyi itu kita mengeluarkan suara yang tidak sekedar suara yang biasa seperti kita omong, tapi ada kualitas suara yang bagus ya dalam menyanyi. Kita lanjut lagi beberapa slide ini. Masih tercakup oleh judul tadi. Sekarang kita omong tentang core ya. Core ini juga masih aktivitas bernyanyi. Selain disajikan secara unisono, lagu juga dapat dibawakan secara bersama-sama dengan lebih dari satu suara. Kemudian yang berikut teknik bernyanyi banyak suara. Bernyanyi dengan teknik akapela. Ada yang tahu akapela itu apa? Novi? Bernyanyi tanpa menggunakan instrumen. Iya. Menyanyi tanpa menggunakan instrumen atau alat musik. iya. Jadi orang nyanyi kosong ya. Orang saling mengikuti, mengejar, kadang sama, kadang suara ini lebih dulu. Tetapi itu didesain secara baik sehingga kedengarannya itu sangat bagus. Dan yang berikut bernyanyi dengan vokal group dan paduan suara. Ini, akapela adalah bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan instrumen musik manusia. Kemudian bernyanyi dengan teknik kanon. Itu bernyanyi kanon adalah bernyanyi susul menyusul ya. Kemudian bernyanyi dengan vokal group dan paduan suara. Jika disajikan dalam bentuk solo dan unisono, sebuah lagu tinggal dibawakan dengan satu suara dengan diiringi instrumen tanpa perlu penggarapan lebih lanjut. Di dalam musik juga ada. Dinamik berarti kekuatan, yaitu keras lemahnya atau kuat lembutnya nada dinyanyikan. Biasanya orang kalau menyanyi dengan dinamiknya yang bagus, itu memperlihatkan bahwa seseorang itu sedang sangat menjiwai ya, menjiwai lagu itu. Indonesia tanah air beta Pusaka Obodi, nah gitu ya. Jadi kadang-kadang oke. Ada yang bisa mengikuti dengan serius dan bisa mengambil sebuah kesimpulan dari pembelajaran ini. Oke, Raffi pertama. Silakan Raffi. Dalam bernyanyi kita harus menggunakan teknik yang baik, Pak. Dalam bernyanyi kita harus menggunakan teknik yang baik. Oke, tepuk tangan untuk Raffi. Kesimpulan mungkin agak berbeda dengan Raffi. Ina, silakan. Perlu ada latihan yang tekun untuk meningkatkan kualitas suara. Oke. Perlu ada latihan ya, latihan yang tak menjadi. Ya. Bernyanyi itu sebenarnya gampang-gampang sulit ya. Kalau kayak kita bernyanyi di kamar mandi atau di lorong-lorong itu mungkin bisa, tapi bagaimana kita menyanyi kemudian menghasilkan suara yang berkualitas itu ya sulit. Maka kita perlu latihan yang tekun ya. Terima kasih. Oke. Satu lagi mungkin. Saya, Pak. Oke. Bagaimana? Dalam bernyanyi, kita harus melihat tanda-tanda dinamik yang terdapat dalam lagu. Oke. Terima kasih. Nah ini juga penting. Baik, kita akan lihat bersama. Bernyanyi itu merupakan sebuah karya seni ya. Nah, tadi ada yang tanya bahwa vokal dan seni vokal. Nah, kalau bernyanyi ini masuk dalam seni vokal. Nah, maka ketika kita bernyanyi, kita sedang menampilkan sebuah karya seni. Semua orang dapat bernyanyi. Siapapun bisa bernyanyi. Tetapi tidak semua orang dapat bernyanyi dengan baik dan benar. Setuju ya? Setuju. Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik yang baik pula. Setuju? Setuju. Ya. Untuk menerapkan teknik secara baik, seorang penyanyi perlu berlatih dengan tekun
Tadi adik sudah sampaikan ya. Berlatih dengan tekun, dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, jadi kualitas kita. Proses demikian akan menghasilkan suara yang baik dan berkualitas. Nah, ini goal terakhir itu ini. Tadi itu kita giring-giring ke sana, tapi goal terakhir itu semua orang bisa bernyanyi. Tapi menghasilkan suara yang berkualitas itu kita butuh proses ini. Iya. Novi tadi sudah bernyanyi, sudah bagus. Kalau itu nanti dikembangkan lagi dengan beberapa teknik tadi, pasti saya yakin kedepannya itu pasti akan lebih bagus ya. Oke, jadi gini ya, tidak lanjut dari kegiatan kita hari ini. Itu nanti kita siapkan beberapa lagu, kita buat latihan dengan berbagai teknik ya, teknik yang nanti Pak Guru akan ajarkan. Pak Guru juga siapkan LKPD yang tersedia. Selanjutnya kita akan kolaborasi kecilan di lingkungan sekolah, tapi kita buat pertunjukan disaksikan oleh banyak orang biar mental adik-adik itu bisa lebih terbina baik ya. Oke. Sekian dan terima kasih.